from Luke chapter 5, verse 4 through 6. Kita akan membaca dari Lukas 5, 4-6, saudara. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Lukas 5, 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Yeah, we have been meditating upon the acceptable year of the Lord, the Jubilee year, from Luke chapter 4, 18 and 19. Saudara, selama ini kita telah belajar tentang tahun Yobel ya dari Lukas 4, 18-19. And very the reason Jesus came is to restore back everything that mankind has lost. Dan kita tahu, saudara, kenapa Yesus datang itu adalah untuk memulihkan kembali apa yang setelah hilang dari umat manusia. So how can we partakers of the blessing and the benefits that Lord has already ordained for all mankind? Jadi bagaimana kita bisa meraih ya atau menggapai berkat-berkat yang memang telah ditentukan Tuhan bagi umat manusia? And how do we receive that miracle in our life? Dan bagaimana caranya kita bisa menerima mujizat itu dalam hidup kita? I just want to touch from this portion a little bit about that. Jesus already paid the price, and He's the fullness. And from His fullness, we all can receive blessing after blessing or grace for grace. Saya hanya ingin menyinggung sedikit dari tentang hal ini, saudara, bahwa Yesus itu telah membayar lunas segenap harga yang harus diselesaikan atau dipulihkan atau dibayar, dan semuanya itu telah ada di dalam Dia bagi kita untuk menerima semuanya itu. As we are meditating this word, I want to evaluate my own life in the areas where I may be failing or where I'm not that fullness God has already intended for me to have. Saudara, pada saat saya sharing ini ya, saya ingin kita semua coba merenungkan di bagian mana dalam hidup kita di mana kita ini belum merasa kepenuhannya, padahal Tuhan itu sudah menyiapkannya bagi kita. Here we read in Luke chapter 5, we know that because multitude have been pressing Jesus to hear the word from Jesus. Kita baca di sini oleh karena ada kerumunan orang banyak mendesak-desak untuk mendengarkan firman Yesus. And Jesus stood by the lake of Gennesaret, that is the Sea of Galilee. He stood in that place. Waktu itu Yesus sedang berdiri di Danau Genesaret, yaitu Laut Galilea. Then we read that Jesus saw two boats there. Kita lihat di situ bahwa Yesus itu melihat ada dua perahu waktu itu. Historians say generally during that time in that Sea of Galilee, more than 3,000 boats are there. Saudara, ahli-ahli sejarah mengatakan pada saat itu biasanya itu ada 3.000 perahu lebih yang ada di situ. But Jesus identified among that 3,000 two of the boats. Tetapi Yesus itu mengidentifikasikan dua di antara sekian ribu perahu yang ada. I sense in the spirit Jesus is identifying some people tonight to receive the miracle. Hallelujah. Dan saya pun merasa bahwa Yesus itu sedang mengidentifikasi beberapa di antara kita di sini untuk menerima mujizat. My brother, it may be you. My sister, it may be you. Mungkin Anda ya, saudara atau saudari. Then Jesus got into the boat of Simon. Kemudian Yesus itu masuk ke dalam perahu Simon. What a privilege it is, am I right? Saudara, itu sungguh suatu hak istimewa yang diterima ya. Simon's boat
It's not a caravan or anything they are using nowadays. It's basically a fisherman's boat, and Jesus is just entering into that, in my language, that filthy boat where the smell of fish is there, everything is there. Just got into that boat. Saudara, Hallelujah. perahu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu perahu ya cuman perahu biasa aja untuk menangkap ikan, tapi Yesus itu bersedia untuk melangkah masuk ke dalam perahu itu yang begitu sederhana dan penuh dengan bau ikan ya. And Jesus asked Simon to move that boat a little further so he can teach from that boat. Hallelujah. Kemudian Yesus meminta Simon itu agak menjauh sedikit dari tepian supaya dia kemudian bisa mengajar dari dalam perahu. And Jesus sat in that boat, then he started teaching the people. Kemudian Yesus duduk di dalam perahu itu dan kemudian mulai mengajar orang-orang banyak itu. You know, that really humbles me to think, how can Jesus, the creator of everything, who sits on the circles of the earth, sit down in a fisherman's boat and start teaching? Hallelujah. Saudara, hal itu sungguh membuat saya itu menjadi sangat sangat merasa rendah hati ya, bahwa Yesus yang merupakan pencipta segala sesuatu yang biasanya duduk di atas belahan bumi bersedia untuk duduk di dalam perahu seorang nelayan seperti itu. Dear brothers and sisters, none of us deserves Jesus. Saudara-saudari, tidak seorang pun dari kita ini layak untuk menerima Yesus. If at all we can find an answer, we can say it is the love of God and it is the grace of God that Jesus came down to this earth so we can have Jesus in our life. Saudara, kalaupun ada jawabannya, itu semata-mata hanyalah kasih dan anugerah kasih karunia Yesus sehingga dia boleh turun dan masuk di dalam hati kita. And this grace is available to all, irrespective of their background, their color, or education, or whatever social status, or even their past, or whatever it be. It's available to all. Hallelujah. Dan saudara, keistimewaan ini adalah tersedia bagi kita semua. Tidak peduli pendidikannya, tidak peduli status sosial atau keadaannya sekarang ini bagaimana. It's my prayer, may the Spirit of God truly gives us a revelation of Jesus about who is in our life as our Savior, Lord. Oh, the one who is worshipped in heaven came down and then He is living in us as our Savior and Lord. Saudara, saya sungguh berdoa agar kita semua bisa menangkap pewahyuan ini ya, bahwa Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu bersedia turun menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan tinggal di dalam hidup kita. Then when we read here, as we read here, when he had stopped speaking, he said to Simon, hallelujah. Kemudian kita membaca di sini, setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, I'm sure Simon was listening to the teaching of Jesus. saya yakin ya waktu itu Simon sedang mendengarkan pengajaran dari Yesus. And he considered himself so privileged that Jesus came in this boat and then gave him the opportunity so that Jesus can use that. Everything we get in our life, I do believe, is an opportunity given by God. Saudara, saya yakin bahwa Simon pun itu merasa sangat mendapatkan hak istimewa, bisa mendapatkan Yesus itu bersedia tinggal di dalam, duduk di dalam perahunya untuk mengajar. Dan saya rasa kita semua pun bisa merasakan menerima hak istimewa oleh karena Yesus bersedia datang kepada kita. Just to say that anything or everything we may do is not a favor we do to the Lord. It's a favor that the Lord has shown in our life for something to be deposited in heaven on our behalf. Saudara, bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan, saudara, saya yakin bahwa itu bukan oleh karena diri kita, tetapi semua itu oleh karena perkenanan atau favor Tuhan yang dicurahkan atas diri kita sehingga kita bisa melakukan itu bagi Dia. Even joining in this platform to spend time in the presence of the Lord, we are not doing a favor to the Lord. I just want to be honest. It's a privilege God has given for us. Always I consider that it's a privilege for each one of us to do anything for the kingdom of God. Oh, we don't even deserve it, but I thank God for the grace of God. Hallelujah. Bahkan bergabung di dalam acara kita ini, saudara, kita bukan melakukan sesuatu
untuk menguntungkan Tuhan Yesus ya, ini merupakan satu hak istimewa kita bisa bergabung bersama. Ini yang selalu saya katakan, satu keistimewaan bagi kita untuk bisa bergabung bersama-sama di sini. When we do anything with that attitude, there's a difference in what we do. Hallelujah. Saudara, apabila kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dengan sikap yang seperti itu, maka tidak akan ada bedanya apapun yang kita kerjakan bagi Dia. There's a difference in our prayer. Ada beda di dalam doa kita. There's a difference in our worship. Juga ada beda di dalam worship kita. There's a difference in our ministry. Juga ada beda di dalam ministry atau pelayanan kita. There's a difference in giving. Juga ada beda apabila kita memberi. See, I want you, each one of us, to know it is the awesome privilege God has given us to do anything for the kingdom of God. Saudara, saya mau ya kita semua sangat menyadari bahwa ini merupakan satu hak istimewa yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan salah satu atau apapun yang disebut pelayanan. Now, Jesus understood what is going on in the life of Simon Peter. Yesus itu memahami apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Simon Petrus. He, being a fisherman, he came to catch some fish so he can have food on the table for him and his family. Sebagai seorang penjala ikan, dia itu menangkap ikan supaya dia bisa membawa pulang dan menyediakan makanan bagi keluarganya. But all his efforts, though he tried all night, we read there, he did not catch anything. Hallelujah. Tetapi saudara, kita baca di situ sekalipun dia sudah berusaha sepanjang malam, tetapi tidak satu ikan pun yang dia tangkap. Maybe then he realized his own profession failed him. Mungkin saja dia sadar ya bahwa keahliannya itu ternyata gagal. His experience failed him. Pengalamannya pun gagal. His efforts failed him. Segala usaha kerasnya pun gagal. His hard work failed him. Kerja kerasnya pun gagal. And he doesn't know how to go forward anymore. Dan dia sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya dia untuk lanjut. I think this message is just aiming on someone, I do believe, who think they are a failure in their life. Sudah saya sangat yakin bahwa pesan kali ini adalah bagi seseorang yang merasa dirinya sudah gagal dalam hidupnya. I don't know for who it is. The Spirit of God says very clearly right now. Saya tidak tahu bagi siapa, tetapi Roh Tuhan dengan jelas mengatakan sekarang. You may think you are a failure. Bisa saja engkau merasa bahwa engkau itu gagal. The world may think you are a failure. Dunia bisa saja menganggap engkau itu juga gagal. Your friends may think you are a failure. Teman-teman dan sahabatmu bisa saja juga menganggap engkau itu gagal. Sometimes even family may think you are a failure. Bahkan keluargamu sendiri pun bisa menganggap engkau itu gagal. But the Lord say you are not a failure. Hallelujah. Tetapi Tuhan mengatakan engkau itu bukan seorang yang gagal, bukan seorang pecundang. Because of Jesus, you will be more than conquerors in every area of your life. Hallelujah. Oleh karena Yesus, engkau itu lebih dari pemenang di dalam setiap bagian hidupmu. I learn nowadays, even now, the enemy, Satan, is trying to bring spirit of discouragement and depression upon people. Hallelujah. Saya merasa bahwa sekarang ini musuh itu banyak sekali membawakan depresi dan kehilangan semangat ya bagi orang-orang. But listen to the voice of the Holy Spirit. Tapi dengarkan suara Roh Kudus, saudara. You are not a failure. Engkau itu bukan pecundang. God knows how to restore back everything you are lost. Karena Tuhan tahu cara memulihkan kembali segala sesuatu yang hilang daripada I Anda. do believe this evening or this morning, for some of you, the Lord is about to declare things into your life. Thank you, Lord. Saya percaya bahwa pada saat ini Tuhan itu akan mendeklarasikan beberapa hal dalam hidup Anda. I know I relate myself with that. There are times the enemy murmured in my ear, you are a failure in the ministry. Hallelujah. Saya juga bisa menyaksikan tentang diri saya sendiri bahwa seringkali musuh itu berbisik di telinga saya bahwa saya ini seorang yang gagal. Then the Lord told me, you are not a failure. Hallelujah. Tuhan kemudian mengatakan,
kamu itu bukan pecundang. I called you. Aku yang memanggil engkau. I anointed you. Aku yang mengurapi dirimu. I sanctified you. Aku yang menguduskan engkau. I've chosen you. Aku Hallelujah. yang memilih engkau. I think Spirit of God is releasing some prophetic word upon the life of people right now. Thank you, Saya Lord. merasa bahwa roh Tuhan sedang melepaskan kata-kata profetik di atas kehidupan beberapa daripada Anda yang ada di sini. Because the Lord is trying to silence the noises of the enemy and declaring into the life of people right now. Thank Sebab you, Lord. Tuhan itu sedang membungkam suara musuh dan sedang mendeklarasikan pesannya ke atas hidup di kita semua. Very the reason Jesus entered into the boat of Simon is not because Simon is a failure. Hallelujah. Kita tahu bahwa Yesus masuk ke dalam perahu Simon itu bukannya karena Simon itu seseorang yang gagal. The reason Jesus entered in his boat is because there's a destiny for Simon Peter. Hallelujah. Yesus memasuki perahu Simon itu oleh karena ada destiny bagi Simon. And then Jesus told him, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Kemudian Yesus itu memerintahkan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Listen, he's a fisherman. He has experience. He knows where is the deep and he knows where the fish is. And even he tried all night to catch the fish. Hallelujah. Saudara, kita tahu bahwa Simon seseorang penangkap ikan yang berpengalaman. Dia sudah sepanjang malam berusaha menangkap ikan dan dia tahu di mana yang disebut kedalaman itu, tempat yang dalam. So Simon Peter may have a question to ask Jesus. Sehingga mungkin saja Simon Petrus itu punya satu pertanyaan bagi Yesus. Jesus, where is that deep? Hallelujah. Yesus, tempat yang dalam itu di mana? Where is the deep that you have seen for myself? Thank you, Lord. Tempat yang dalam yang engkau maksudkan bagi diri saya itu di mana? Where is the deep for my family? Di Hallelujah. mana tempat yang dalam itu yang engkau maksudkan bagi keluarga saya? Dear brothers and sisters, what we have not seen, God has already seen for us. Hallelujah. Apa saja yang belum tampak di dalam pandangan mata kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita. He knows where is the deep. Hallelujah. Dia tahu di mana yang disebut tempat yang dalam itu. It is a question of our eye being enlightened or open to see the deep that God has intended for each one of us. Itu adalah satu pertanyaan bagi pandangan mata rohani kita yang bisa terbuka, saudara, sehingga kita bisa melihat di tempat manakah yang disebut tempat yang dalam itu. And I pray, may the Spirit of God opens our eyes of understanding to see the depth God has ordained for each one of us. Dan saya berdoa agar supaya setiap daripada kita itu boleh terbuka pandangan rohaninya untuk bisa melihat tempat yang dalam yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. But Simon answered, Master, I tried all night. I did not catch anything. Thank you, Lord. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. But then he said, nevertheless, at your word, I will let down the net. Hallelujah. Tapi kemudian dia menyambung, saudara, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. That is where the secret is. Hallelujah. Di situ, saudara, terletak rahasianya. The word of God is God's manual for mankind. Hallelujah. Saudara, karena firman Tuhan itu merupakan buku panduan bagi umat manusia. That is the depth God has already given for every mankind. Hallelujah. Itulah yang disebut kedalaman yang sudah disediakan Tuhan bagi umat manusia. Do we need salvation? It is in the word of God. Saudara, Hallelujah. apakah kita membutuhkan keselamatan? Ada di dalam firman Tuhan. The Bible says, receive the Lord as your personal Savior and Lord. You will be saved. Hallelujah. Alkitab mengatakan, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan engkau akan diselamatkan. Do you need healing? It is in the word. Hallelujah. Anda butuh kesembuhan? Ada di dalam firman. The Bible says, because of his stripes we are healed. Alkitab mengatakan, oleh karena bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Do you think that you're going through a situation of curse in your life? Apakah Anda sedang mengalami suatu keadaan yang seakan-akan terkutuk dalam hidup Anda? The Bible says he became cursed so we can be blessed. Thank you, Alkitab Lord. mengatakan bahwa dialah yang menjadi kutuk agar supaya kita itu bisa menjadi berkat. Do you looking for an eternal life? Apakah Anda sedang mencari hidup yang kekal?
Jesus has come to give us life and life in an abundance, the eternal life. Yesus Hallelujah. sudah datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang kekal. And Simon Peter realized that truth. Hallelujah. Simon Petrus menyadari kebenaran hal itu. Because he was listening to the teaching of Jesus while Jesus was teaching from his own boat. Thank you, Sebab Lord. dia mendengarkan ajaran Yesus pada saat Yesus mengajar dari perahunya. And faith came in Simon Peter. Dan Hallelujah. iman kemudian muncul di dalam hati Simon Petrus. Because faith comes by hearing the word of God. Thank you, Sebab Lord. iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. As you are hearing this word, I do believe the faith is arising in your life because the word has the power. Hallelujah. Pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa iman timbul di dalam hati Anda karena firman Tuhan itu punya kuasa. Then Simon said, at your word, I will let down the net. Hallelujah. Simon menjawab, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. It's not only just hearing the word, but obeying, listening the word, believing the word, but obeying the word is also the secret. Thank you, Saudara, Lord. bukan hanya untuk mendengarkan, memperhatikan firman, tetapi yang penting adalah juga melakukan firman itu. I sense in the spirit your miracle is just waiting there for your obedience. Come on, somebody. Thank you. Saudara, saya merasa bahwa mujizat Anda sedang menunggu, saudara, menunggu ketaatan Anda. I do believe as soon as Jesus said, launch the nets into deep for a catch, the fishes started moving and coming together right where Simon was because the creator of the word. Hallelujah. Saudara, pada saat saya percaya pada saat Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam, maka ikan-ikan itu semua seakan-akan berkumpul di tempat yang disebut tempat yang dalam itu bagi Simon. The moment you obey, all the things that was hidden will start moving to you because that is the power of the word. Thank Saudara, you, Lord. begitu kita mulai taat, maka segala sesuatu yang kita harapkan mulai bergerak ke arah kita karena itu merupakan kuasa yang ada di dalam firman. And then we read, and when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Hallelujah. Kemudian di ayat 6 kita membaca, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. In fact, it was not just one boat that was full. Jesus identified two boats that needed to be filled. That's why Peter had to call his friends also to come and then create that catch. Jesus already identified some people in this line for his blessing tonight. Come on, somebody. Saudara, bukan saja satu perahu yang penuh, saudara ya, tetapi Petrus itu harus memanggil perahu temannya yang lain untuk juga dipenuhi, dan karena Yesus sudah mengetahui hal itu, dan saya merasa Yesus pun mengetahui tentang keadaan Anda yang ada mengikuti acara pada saat ini. My brothers and sisters, when God initiates and we obey God, the measurement will be different. Hallelujah. Saudara, apabila Tuhan yang menginisiasi sesuatu dan kita mentaatinya, maka ukurannya jadi beda, saudara. Everything will be reversed. Hallelujah. Segala sesuatunya akan dijadikan kebalikannya. Instead of defeat, we will experience success. Bukannya kekalahan, tetapi justru kemenangan yang diraih. Instead of failures, we will experience victory. Thank you, Lord. Bukannya kegagalan, kita justru mengalami kemenangan. I do believe the Spirit of God is calling us to a realm of victorious Christian life and abundance in every area that happens by obedience to the Word of God. Thank you. Saya percaya bahwa ada satu dunia yang penuh dengan keberhasilan dan kemenangan yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang taat kepada firman Tuhan. What is the measurement of God? Hallelujah. Sebenarnya ukurannya Tuhan itu apa sih? In Luke 6:37 and 38. Di dalam Lukas 6, 37 dan 38. We read, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together,
and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Hallelujah. Lukas 6, 37, 38, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Haleluya. I know we all like the words 38, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. We all like it. Saudara, kita semua suka ya dengan bagian yang mengatakan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Semua kita suka akan ayat itu. But I think it's a continuation of the previous verses, I believe. Tapi saya tahu bahwa itu merupakan satu kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya. In fact, in order to experience the measurement of God for each one of us. Thank you, Lord. Bahkan saudara ya, untuk bisa mengalami ukuran Tuhan bagi setiap diri kita ini, I don't want to identify all, but couple of things we read here. Hallelujah. saya tidak akan mengidentifikasi semuanya, tetapi ada beberapa hal yang tertera di sini. Judge not, and you shall not be judged. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Condemn not, and you shall not be condemned. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. But I want to give more emphasis to the next one I'm going to say. Forgive, and you will be forgiven. Tapi saya akan memberikan penekanan lebih kepada yang ini, saudara. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sometimes, though we are obeying and we are waiting for God to do, a little things may be something that block our blessing from God. Saudara, kadang-kadang ya setelah kita, sekalipun kita sudah taat, saudara, dan kita sedang menanti-nantikan berkat Tuhan, ternyata masih ada sesuatu yang mungkin kecil saja yang merupakan penghambat berkat Tuhan itu turun atas diri kita. Listen, the fishes may be waiting in the deep. Saudara, ikan-ikan itu bisa saja sudah menunggu semua di tempat di kedalaman itu. And Simon Peter's net is going down. Kemudian jala Simon Petrus itu sudah ditebarkan. And if that net is stuck on a rock, the fishes are not going to be in that net. Tetapi kalau kemudian jala itu terhalang oleh karena ada batu karang, maka kan ikan-ikan tidak akan mungkin masuk ke dalam jala itu. Forgive, you will be forgiven. Ampunilah dan kamu akan diampuni. What is the rock where your net is getting stuck? Come on, somebody. Saudara, batu karang apa sih yang menyebabkan jala Anda itu macet di situ? I do believe it's a prophetic word the Spirit of God is releasing tonight. Saya percaya bahwa ini merupakan satu kata-kata profetik yang dilepaskan oleh Roh Tuhan pada saat ini. Your miracle is waiting for you. Mujizat itu sudah menantikan Anda, saudara. Your blessing is waiting for you. Berkat pun sudah menantikan Anda. Your benefit is waiting for you. Manfaat atau keuntungan pun sudah menantikan Anda. But is your net stuck on a rock in between? Come on, somebody. Tetapi apakah jala Anda itu terhalang oleh satu batu-batuan atau batu karang apapun? My brothers and sisters, little things, maybe people did wrong to you, but forgive that person. Bible says, forgive, you will be forgiven. Come on. Saudara-saudara, mungkin itu hal-hal sepele ya, tetapi maafkan orang tersebut yang sudah melukai perasaan Anda. Tuhan berkata, ampunilah maka kamu akan diampuni. The tactics of the enemy is that he make people do wrong to you. Then he will also tell you not to forgive that person, so he can stop every benefit and blessing God has ordained for your life. Hallelujah. Saudara, itu merupakan satu siasat musuh ya. Dia membuat orang melukai perasaan Anda, dan dia pun membuat Anda tidak bisa memaafkan atau mengampuni agar supaya berkat Anda itu terberhenti, saudara, di stop gitu.
Whether the person who offended you, who abused you, or who did wrong against you, whether they receive forgiveness or not, let me tell you something, because of the love of Jesus, because he has forgiven you, just forgive so that the net can go down to the blessing God has ordained for your life. Hallelujah. Saudara, apapun juga yang dilakukan orang terhadap Anda, ya mungkin Anda itu sudah di-abuse, Anda itu sudah dilecehkan, dihina atau apa, tetapi oleh karena Yesus sendiri sudah mengampuni diri kita, ampuni saja orang itu, saudara, agar supaya jala Anda tidak tertahan oleh batu apapun dan bisa langsung masuk ke tempat di mana banyak ikan itu berada. I don't know for who it is. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Be free. It is affecting your sleep. You are stressed to a level. Not only that your benefits are stopped, but you are stressed to a level you can't even get sleep. But just forgive that person. May the peace of God just cover your life right there. Saudara, saya tidak tahu ini bagi siapa, tetapi lepaskan saudara, lepaskan. Ini sampai membuat Anda itu begitu stres sampai tidak bisa tidur di malam hari. Lepaskan, saudara. Hallelujah. Let it go. I sense in the spirit, let it go. There are some people, you are so precious to the Lord. The Lord loves you so much, but even after he ordained a blessing for you, some rock may be the one stopping it. Let it go. Let the net reach that fish right now. Saudara, lepaskan untuk beberapa orang, ya. Saya katakan lepaskan semuanya itu. Kalian itu begitu berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu lepaskan, karena Tuhan sudah menyediakannya agar supaya jala Anda tidak tertahan oleh batu karang apapun dan Anda bisa menerima berkat yang memang sudah disediakan bagi Anda. I will put this way, let's tear off that cloth of religion and come to the reality with a broken heart. And Lord, I'm sorry. I just forgive that person, oh God. I come back to you, oh Lord. You are my Savior, my Lord. You are the one who truly loves me. I'm coming back to you, Jesus, with a heart Saudara, of worship. Hallelujah. saya merasa bahwa kita itu harus merobek tirai keagamaan kita, saudara. Dan kemudian kita lepaskan saja. Datang kepada Yesus, saudara. Datang saja kepada Yesus dengan melepaskan semuanya itu. Listen, the compassionate Jesus entered into the boat of Simon Peter. Saudara, dengan belas kasihan dan kemurahan, Tuhan Yesus melangkah masuk ke dalam perahu Simon. And he went to the lake Gennesaret for that purpose. Dan dia itu pergi ke danau Genesaret untuk tujuan itu. And the same Jesus is in this platform. Dan Yesus yang sama pun ada di acara kita ini. And he has compassion on each one of us. Dan dia itu berbelas kasihan atas setiap daripada kita. He loves each one of us so much we cannot even explain. Dia sangat mengasihi setiap dari kita begitu rupa sehingga tidak bisa dijelaskan, saudara. And he desires more than we desire for us to have this abundant life and the blessings connected to it. Dan dia itu lebih dari layak, saudara, bagi kita, memberikan bagi kita itu kelayakan untuk menerima hidup yang berkelimpahan ini. Let me give us a measurement that he has for us. Saudara, biarkan saya memberikan ukuran yang diminta Tuhan bagi kita. Good measure. Satu takaran yang baik, pressed down, yang dipadatkan, shaken together, yang digoncang, running over, dan yang tumpah keluar. In other words, not only you will be blessed, you will become a blessing. Saudara, dengan kata lain, Anda bukan saja diberkati, tetapi Anda pun yang nantinya akan menjadi berkat. Not only Simon's boat will be filled, even his friend's boat will be filled. Bukan hanya perahu Simon yang dipenuhi ikan, saudara, bahkan perahu temannya pun itu dipenuhi dengan ikan. I know the Spirit of God is moving in this platform. Saya tahu bahwa Roh Tuhan sedang bergerak di acara kita ini. We went through enough in our life. I know the coming of the Lord is so near also. Saudara, kita sudah mengalami begitu banyak ya dalam hidup kita. Saya tahu kedatangan Tuhan itu sudah sangat amat dekat.
Let us enter into the abundant life in Jesus Christ. Mari kita melangkah masuk di dalam kehidup yang berkelimpahan yang disediakan Yesus itu bagi kita. Life in abundance. Hidup yang berkelimpahan. Oh, under Ijaya, the Lord's anointing is coming upon your life in a greater measure in this end time. Not only you'll worship, there's a prophetic release that will happen through your life. The Spirit of God very clearly say. Thank you, Lord. Rikarabasi. The Spirit of God is trying to do some specifically in the life of people. This, I feel like a mantle of anointing. Like Peter's life was not for catching fish, it was winning souls. But God did that Saya, miracle to prove who He was. Hallelujah. saya merasakan bahwa pengurapan Tuhan itu sedang bergerak di acara kita ini ya saudara. Dan sama seperti pengurapan itu turun ke atas Petrus, Simon Petrus, bahwa dia bukan hanya seorang penjala ikan, tetapi dia itu ada jubah yang diserahkan, diturunkan atas dia untuk juga menjadi penangkap manusia atau penjala manusia. I sense in the Spirit the measurement of God is coming down. Saya merasa di dalam roh bahwa ukuran atau takaran Tuhan itu sedang turun. I was about to stop. That's when the Lord released that word again. Saudara, pada saya sebetulnya sudah mau berhenti, tetapi Tuhan melepaskan kembali perkataan tersebut. Some people are not able to ends meet despite their hard work. The Lord say, I'm going to change the measurement for you. Hallelujah. Ada di antara kita yang bahkan tidak bisa memenuhi keadaan keuangannya sebagaimana yang dibutuhkan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku yang akan mengubahkan ukurannya bagimu. You will not borrow, but you will give. Hallelujah. Engkau tidak akan meminjam, tetapi engkau akan memberi. I declare an increase in the life of people right now. Aku memperkatakan pertambahan di dalam kehidupan semua yang ada di sini. Where is the place? Where is the city? Where is the nation? Where is the same nation where you failed? The Lord is going to honor you in Jesus' mighty name. Thank Di you. tempat di mana Anda gagal, apakah itu di negara atau di tempat mana saja, saudara, di bagian apa saja di mana Anda gagal, disitulah Tuhan justru akan memberkati dia untuk memberkati Anda, untuk memuliakan dia. I will stop like this. What I'm seeing right now, I see fishes just moving towards you. That is, the answer is coming towards you. Saudara, Let your net be ready for it. Hallelujah. saya ingin berhenti di sini dan saya melihat bahwa ikan-ikan itu sedang menuju ke tempat di mana Anda berada, saudara. Biarlah Anda menerima dan menerima perkataan ini sebagai sesuatu khusus bagi Anda.